Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna 33 Politeknik Imigrasi. Nama Fajar Ramadhani, NRT 2018-1420-102, Prodi Administrasi Keimigrasian A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan keimigrasian dalam upaya pencegahan penyelundupan orang. Mudahnya akses lalu lintas dalam era globalisasi memungkinkan dapat terjadinya penyimpangan, dan kondisi lemahnya peraturan maupun kebijakan hukum menimbulkan praktek kejahatan lintas negara semakin meningkat. Kejahatan ini disebut kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional terjadi tidak hanya disebabkan karena faktor perdagangan bebas dan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga keadaan geografis negara itu sendiri. Berpotensinya Indonesia dalam terjadinya kejahatan transnasional menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih dalam rangka membatasi mobilitas manusia yang semakin besar dengan berbagai kepentingan dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyelundupan orang. Penyelundupan orang di Dumai, Riau berhasil dibongkar polisi. Kasus penyelundupan orang tersebut dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam rumah tahanan kelas 2B Dumai. Pengungkapan aksi penyelundupan ini bermula dari tertangkapnya 23 pekerja migran Indonesia yang tiba di Dumai dari Malaysia tanpa melewati pemeriksaan dokumen keimigrasian alias ilegal. Pasal 1 ayat 2, angka 32, UU nomor 6 tahun 2011 menjelaskan penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang berusaha masuk ke wilayah Indonesia yang tidak memiliki hak secara sah. Karakteristik dari penyelundupan orang. Yang pertama ada dibangun oleh kelompok kejahatan, yang kedua jaringan kriminal atau asosiasi, yang ketiga pidana kelompok dan individu tidak semata-mata berkaitan dengan penyelundupan orang, dan yang terakhir kejahatan dengan skala risiko kecil. Bagi pelaku tindak pidana penyelundupan orang diatur dalam pasal 120 ayat 1, di mana terhadap setiap orang yang melakukan penyelundupan manusia dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak sebesar 1.500.000.000 rupiah. A few moments later. Di sini kita dapat lihat hasil analisa menggunakan metode analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Penyelundupan orang merupakan suatu tindakan kejahatan yang melanggar undang-undang keimigrasian. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Lemahnya hukum di Indonesia. Selanjutnya ada opportunities. Dibutuhkan berbagai usaha dan kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Imigran menganggap hukum di Indonesia lemah, sehingga banyak negara yang menganggap Indonesia tidak memiliki undang-undang yang tegas dalam menangani masalah people smuggling. Analisa menggunakan metode analisis SWOT berguna agar nantinya kita tahu kelemahan dan apa yang harus dilakukan negara Indonesia ini. Terdapat 3 kebijakan yang digunakan untuk menangani penyelundupan orang, yaitu yang pertama, kebijakan kontrol perbatasan atau biasa yang disebut border control untuk membatasi gerak imigran gelap dan agen penyelundup. Yang kedua, kebijakan deportasi dan pengabsahan kebijakan di Indonesia dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, kebijakan pemeriksaan dan tinjauan terhadap lokasi pekerjaan, melakukan penggerebekan, dan sanksi tegas terhadap para pelaku agen penyelundupan orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kita tambahan wawasan mengenai kebijakan keimigrasian dalam upaya pencegahan penyelundupan orang. Stay safe and stay at home. Saya Fajar Ramadhani, Taruna 33 Politeknik Imigrasi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.